Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari ini kita dihebohkan dengan katanya sih kabarnya ada kasus pemukulan terhadap KC. Ini KC ini adalah orang yang ditangkap, YouTuber yang ditangkap karena dia melakukan penistaan agama. Dan kemudian orang lebih ramai lagi ketika kemarin muncul statement katanya memukul itu Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Nah, kita juga hari ini, bukan hari ini, hari kemarin ya, hari Ahad, kita mendapatkan sebuah surat yang beredar itu dan dimuat di media-media, katanya itu surat terbuka dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Dia mengakui bahwa dia melakukan pemukulan, bukan pemukulan lah, dia menyebutkan tindakan terukur begitu kepada MKC. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pengacara dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Dr. Ahmad Yani. Assalamualaikum, Bang Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hersu Beno Arif, wartawan investigasi yang luar biasa. Oke, saya mau tanya dulu, itu betul ya kan, walaupun sudah dimuat di media-media online, ada tanda tangannya, tapi kan nggak ada tanggalnya. Itu betul, itu surat dari Pak? Ya. Betul itu? Saya sudah konfirmasi betul buatnya, karena saya baru balik nih, Mas Hersu. Baru sampai betul di rumah dari Pekanbaru. Jadi saya hari Sabtu ke Pekanbaru, ada kegiatan, terus sampai baru kemarin juga banyak juga kawan-kawan media mempertanyakan, ingin konfirmasi dengan saya. Kan saya tidak mengetahui peristiwa yang terjadi, karena saya di Pekanbaru, Pak Irjen Napoleon Bonaparte di Rutan Mabes Polri. Dan peristiwa itu baru saya ikut juga setelah saya Google, ya kan, setelah saya lacak di media-media sosial. Dan akhirnya saya mencoba untuk mendapat informasi dengan kawan-kawan bagaimana posisi yang sebenarnya. Dan akhirnya saya mendapatkan ini surat ini, dan menurut kawan saya yang berkomunikasi tersebut bahwa betul surat itu ditandatangani oleh saudara Irjen Napoleon Bonaparte. Saya ini kan lawyernya Pak Napoleon Bonaparte pada kasus Pak Napoleon Bonaparte mengajukan kasasi atas putus pengadilan tinggi, dan kuasanya juga dalam rangka untuk melaporkan tindakan dan perilaku hakim yang pada waktu DKI. Nah, untuk kasus ini, kalau memang Pak Napoleon ini, kita kan baru mendengar sepihak, saya baca juga mendengar sepihak apa yang telah dikemukakan oleh pihak Barreskrim atau Mabes Polri. Kita tidak tahu perkembangannya selanjutnya dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Napoleon Bonaparte sudah menyampaikan juga, andai ini ada proses hukum, dan dia juga minta kesediaan saya juga untuk menjadi tim pembelanya. Baru secara lisan melalui keluarganya, ya kan, untuk menyampaikan apakah saya, insya Allah lah, saya bersedia, nanti saya akan bersama-sama dengan teman-teman lain untuk melakukan pembelaan terhadap Irjen Pol Napoleon Bonaparte seperti itu. Tapi sebelum itu perlu juga dipahami, di lembaga pemasyarakatan itu dan penjara, kalau kita rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau penjara, secara universal ini, tidak hanya di Indonesia, itu berlaku hal-hal tabu yang walaupun sesama narapidana atau sama-sama yang orang tahanan, itu bukan berarti kita membenarkan tindakan-tindakan itu, tidak sama sekali. Tapi ini berlaku hal-hal yang dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan. Mereka sendiri tidak mau mendengar. Satu adalah tindakan pemerkosaan. Nah, itu walaupun dia terpidana atau yang orang yang masih dalam tahanan dan proses itu, mereka juga mendengar ada itu, mereka ada semangat ada rasa tidak menerima perilaku-perilaku itu. Yang kedua adalah pemerkosaan, dan termasuk di antaranya adalah pencabulan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang kedua ini khususnya memang di Indonesia, hal-hal tindakan-tindakan yang penodaan agama dan penistaan agama ini, termasuk kualifikasi itu bisa menyulut emosi, amarah, tidak hanya orang-orang yang di luar, tapi kadang-kadang orang-orang di dalamnya ini yang berlaku yang seperti itu terjadi. Cuman bukan berarti kita membenarkan tindakan-tindakan yang seperti itu. Tapi inilah hukumnya, hukum tahanan, ya kan? Itulah hukum yang ada di lembaga masyarakat dan lain sebagainya. Itu hukum besinya yang seperti itu. Ya, itulah yang terjadi. Dan saya tahu, dan kita tidak bisa menutup mata,
banyak hal-hal yang terjadi di lembaga masyarakatan rutan itu. Ya yang model-model seperti ini, seperti itu. Ya, ya. Jadi Dan kalau ada biasanya tahanan baru masuk atau terpidana baru masuk, itu dilihat ini kasusnya kasus apa ini, ya, seperti itu. Jadi gitulah Pak Hersu. Ya, dan biasanya untuk orang-orang tertentu itu masuk ke tahanan atau penjara itu orang menjadi lebih religius gitu ya, semangat beragamanya tinggi gitu ya. Iya, karena kan mereka kan hampir itulah memang gunanya, makanya di dalam undang-undang paradigma kita merubah, ya kan, dari konsep penjara jadi konsep pemasyarakatan. Ya. Nah, oleh karena itu apa yang dikemukakan oleh Mas Hersu itu betul. Hampir rata-rata orang itu mengalami karena mereka tidak punya aktivitas lain ya, selain pada mengevaluasi diri, tafakur, dan mereka hal-hal yang keliru dan salah selama ini mereka ingin melakukan pertobatan dan seperti itu. Dan biasanya melakukan pendekatan keagamaan. Mereka kan 24 jam ya kan. 24 jam, 1 hari, 30 hari, 1 bulan, 12 bulan dalam 1 tahun, kalau hal-hal yang seperti itu yang tentu intensitas mereka jauh lebih tekun daripada kita di luar, Mas Hersu. Sama kita tahu Buya Hamka itu kan bisa menghasilkan tafsir Al-Azhar itu kan selama di penjara. Ya, kawan kita Sagana Nenggolan kan 2 buku. Ya dia Bung Karno ya kan, Bung Karno juga beberapa buku yang dihasilkan dia pada waktu dia ditahan. Memang pada satu sisi lembaga pemasyarakatan penjara atau tahanan itu tempat itu, tapi di sisi lain orang bisa mengasah ya kan ketajaman emosional dan ketajaman yang namanya intelektual, ketajaman EQ dan apa lagi semacam kecerdasan EQ dan kecerdasan nilai sebagainya emosional. Nah, dalam kasus Pak Napoleon ini, kalau saya baca suratnya, ini kelihatannya kiroh keagamannya Pak Napoleon sedang sangat tinggi ya, karena di situ dia. Ya, kan kalau kita lihat ya pada itu dia merasakan betul memang dia dilahirkan, ya kan kita tidak bisa, itu kan sebuah kodrat iradat dan takdir Allah. Kita dilahirkan, orang tua kita beragama apapun ya seperti itu. Nah kebetulan memang Napoleon Bonaparte, Irjen Napoleon Bonaparte ini dilahirkan dalam keluarga yang beragama Islam. Orang tuanya kan satu kampung dengan saya, tapi lain kabupaten saja. Kalau saya Wongkito ini ya. Wongkito. Nama dia Napoleon Bonaparte seperti itu. Nah, kampungnya ini satu kampung dengan kawan kita nih, Bursa Sanubi, Pak Susno Doaji seperti itu. Orang Jeme Pagaralam. Pagaralam, ya Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan. Alam aja mereka pagar seperti itu ya. Oke, sekarang masuk ke. Jadi sementara ini penjelasan awal yang Anda terima dari rekan Anda yang sudah berkomunikasi dengan Pak Napoleon dan keluarga itu seperti apa, Bang Yani? Ya, itu seperti yang dia kemukakan bahwa menurut dia Napoleon Bonaparte ini mungkin tingkat religiusitas dia sedang atau sedang on-nya banget kan, kita kan mengalami frekuensi itu ya. Makanya dia dia menyatakan saya dihina di apa nggak jadi masalah, tapi yang saya tidak boleh betul itu mendengar orang menghina Tuhannya dia, ya Tuhannya ini dalam angka itu Allah, ya kan kitab sucinya yaitu Al-Qur'an dan Nabi dan Rasulnya tentu Nabi Muhammad seperti itu. Nah ini menurut saya apa yang telah dia kemukakan di dalam surat ini menjadi titik pelajaran kita, karena apa yang dilakukan oleh Muhammad Keci ya kan. Dan kita memberikan apresiasi juga dalam satu sisi polisi cepat ya kan mengambil tindakan ya kan. Cuman sayangnya di sisi lain sebagaimana di suratnya kayak itu konten-konten Muhammad Keci atau konten-konten yang lainnya yang diduga melakukan penodaan penistaan agama masih bertebaran ya kan, masih banyak juga orang yang belum juga diambil tindakan-tindakan secara hukum. Kita kan sudah berkomitmen negara kita ini negara hukum, maka hukum itu menjadi koridor. Tapi tak kalah hukum itu tidak lagi bisa ditegakkan dan harapan rakyat dan masyarakat hukum itu tidak, maka itu muncul namanya street law itu, hukum jalanan seperti itu. Dan kita tidak menginginkan hal-hal itu sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, institusi penegak hukum harus betul-betul responsif dan cepat untuk mengambil. Nah ini kalau dari surat ini ada kekecewaan yang mendalam kan, yang kita bisa baca, ya kita bisa baca ada kekecewaan yang mendalam dari Napoleon Bonaparte itu ternyata. Ya kan dia sangat menyesalkan betul. Ya, belum ada yang dilihatnya di media, konten di media itu yang menghapus semua, ya kan, yang dianggap menghujat, menghina, ya kan, menodai agama, nabi dan sebagainya seperti itu. Nah,
Oleh karena itu, tapi dia sebagai orang yang pernah dididik di kepolisian, ya kan, beliau kan bertanggung jawab, bukan lari. Walaupun bahasanya kan tidak juga menyatakan pengakuan bahwa dia melakukan pemukulan, tapi dia menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang terukur dan lain sebagainya. Saya tidak tahu persis tindakan terukur apa yang dimaksud seperti itu, tapi dapat informasi yang lain. Tapi ini informasi tidak informasi dari Napoleon Bonaparte. Saya mendapat informasi yang lain juga bahwa memang Keci ini masih adalah bahkan mengaku sebagai orang ateis ya, di penjara itu, dan mungkin melakukan perdebatan-perdebatan sehingga menimbulkan kemarahan ya kan beberapa mereka yang ditahan di sana. Nah, itu memang terjadi mungkin yang saya kemukakan tadi. Nah, justru saya mendapat informasi itu ada perannya Pak Napoleon Bonaparte inilah yang dituahkan lah ya di sana, itu yang dihormati, yang ingin melerai dan lain sebagainya, tapi ada respon balik ya, saya kira yang dari Muhammad Keci mungkin dia merasa dilindungi atau bagaimana seperti itu. Nah, itu apa yang membuat dia mungkin melakukan tindakan-tindakan yang terukur itu. Tapi bagaimana tindakan terukur itu sampai sejauh ini saya belum dapat konfirmasi yang jelas karena saya baru datang juga dari luar kota. Tapi saya lihat Pak Napoleon Bonaparte, saya kan sering berkomunikasi dengan beliau, sering mengunjungi, bahwa orangnya sangat humanis, ya kan? Orang yang sangat humanis di lembaga perserikatan itu bisa dicek kepada mereka-mereka yang sama-sama, bisa dicek dengan teman kita Saganda Nainggolan. Ini dia jarang juga, ya kan? Kalau tidak hal-hal penting, dia lebih banyak membaca. Dia itu lebih banyak membaca, ya kan? Lebih banyak melakukan ibadah-ibadah, jarang. Kalau tidak hal tertentu diundang untuk berbaur, baru diundang oleh tahanan lain untuk memimpin upacara 17 Agustusan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini apa artinya? Kalau dia keluar dari kamar selnya itu ada sesuatu ya kan yang terjadi, mungkin kegaduhan seperti itu. Nah, mungkin ada respon ya kan yang kurang baik, saya tidak tahu seperti itu, sehingga dia melakukan tindakan terukur itu. Tapi kan dia bertanggung jawab, dia menyatakan apapun dia ingin bertanggung jawab. Nah, kita lihat aja, silakan saja nanti proses, kalau memang mau diproses ya silakan saja diproses, dan dia siap, nanti dia akan buka semua dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita nggak tahu seperti itu. Nah, saya juga belum belum bisa bicara langsung dengan dia. Ini kan informasi dari kawan dan keluarga dan sebagainya seperti itu. Ya, Anda rencana akan segera menemui Pak Napoleon dalam kasus ini? Dalam waktu dekat, kalau segera mungkin saya akan menemui beliau tentu, karena dia sudah meminta saya secara resmi. Tentunya saya ingin mengetahui duduk persoalan sebagaimana mestinya. Dan tentunya kita siap kalau berdasarkan keterangan dari Mabes Polri, Irjen Napoleon kan akan dipanggil setelah beberapa keterangan saksi-saksi dan lain sebagainya. Dan kita mau tahu juga kapan peristiwa itu terjadi sesungguhnya. Terus kalau katanya kapan dilakukan, katanya ada visum dan lain sebagainya, tanggal dan sebagainya, kita kan harus lihat seperti itu ya kan, mendudukkan pokok persoalannya dengan berdasarkan data dan fakta yang sesungguhnya, Mas Hersu. Ya, ini kan menarik ya. Ini karena kasus orang berada dalam tahanan dan kemudian Anda melakukan pendampingan. Ini bisa leluasa ya untuk mendampingi kasus-kasus semacam ini. Orang yang sudah di dalam tahanan tapi dia kemudian ada mengalami perkara baru lagi. Kan nanti kan ada mekanismenya, tentu kan kita bisa berkunjung kan, dan orang yang itu kan punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan dapat pembelaan hukum seperti itu. Nanti kan tentu dengan mekanisme dan protap yang sudah ada ya, seperti itu kan bisa ada diatur waktunya dan lain sebagainya. Karena orang yang sedang mengalami peristiwa hukum itu dia berhak untuk menghubungi lawyernya, kuasa hukumnya, dan menunjuk kuasa hukumnya, bahkan yang rohaniawannya itu berhak sama sekali. Jadi tentu nanti dengan mekanisme dan protap yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada seperti itu. Ya, tapi sejauh ini yang Anda dengar dari sahabat yang sudah berkomunikasi, teman atau tim yang sudah berkomunikasi dengan Pak Napoleon dan dari keluarga, kondisi Pak Napoleon seperti apa? Ya happy aja, sehat, tidak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah. Cuman dia menyatakan bahwa ini kalau peristiwa-peristiwa seperti Muhammad Keci I atau Muhammad Keci yang lain dan semuanya ini bisa merusak persatuan bangsa kita. Nah, ya. Ini kan itu yang dia tidak inginkan. Ini kan peristiwa ini kan bisa memperuncing
kohesivitas kita yang mulai memang terbelah sekarang ini seperti itu. Nah, ada orang yang dibiarkan ya kan dengan suka-suka ya kan menghina Pancasila sesungguhnya. Kalau menghina agama itu ya menghina Pancasila. Karena di dalam Pancasila itu ada nilai-nilai agama atau agama. Nilai-nilai agama itu bagian dari nilai-nilai Pancasila seperti itu. Jadi seharusnya saya mengajak, menghimbau orang-orang yang selama ini teriak bahwa dia cinta NKRI, Pancasila harga mati. Mari ini ada orang yang mencoba melakukan peristiwa, melakukan perbuatan yang menghina tidak hanya ini menghina. Ya, ini tidak hanya menghina agama Islam, tapi ini menghina kita umat-umat yang beragama yang lainnya. Dan ini ada peristiwa akan mengadu domba. Ya, kalau orang mengadu domba umat beragama, mengadu domba antar golongan, suku dan lain sebagainya, itu tidak ada lain, itu adalah paham komunis seperti itu. Ya, kita tidak ingin mengatakan bahwa Muhammad Kc ini bagian dari komunis, tapi perilaku orang yang menghancurkan, menyerang agama, menyerang ulama, itu ada perilaku komunis dan sama-sama kita ketahui. Daftar sejarah, orang-orang tua kita cerita seperti itu. Nah, suasana ini yang harusnya dijaga oleh pemerintah. Suasana inilah yang dijaga oleh aparat-aparat institusi penegak hukum. Ini kalau air bah ini keluar, ya kita nggak bisa. Ya, jangan sampai disalahkan nanti kalau tsunami ini muncul. Lihatlah, pelajarkanlah peristiwa-peristiwa masa lalu. Ini saya mengingatkan betul kepada orang-orang yang saat ini masih terus-menerus, ya kan, memiliki konten, diksi, narasi, ya kan, yang menghujat-hujat agama dan lain sebagainya, ya kan. Saya kira cukuplah, enough. Kita masih banyak masalah di bangsa ini, ya kan. COVID aja belum selesai, jangan ditambah lagi. Ini kalau orang macan yang tidur, ya kan, harimau yang lagi tidur dibangun itu bahaya dan seperti itu. Anda memposisikan Pak Napoleon dalam posisi itu? Ya, itu yang saya kemukakan tadi. Kalau kita lihat dari surat ya apa yang dikatakan oleh Mas Hersu ini kan semangat religiusitasnya kan tinggi. Orang Mas Hersu walaupun dia tidak secara personal, kan kita harus pahami ada orang secara personal pelaksanaan agamanya biasa-biasa saja ada ataupun kurang. Tapi tak kalah menyinggung hal-hal yang bersifat fundamental. Ini kan menyangkut keyakinan. Menyangkut hal-hal yang fundamental, ya, agamanya yang dia merasa dilecehkan, kitabnya ya dia merasa dilecehkan, nabinya dia orang mau mati untuk itu loh. Ya. Nah, oleh karena itu kita jaga itu. Ya, kalau di Sumatera Selatan orang bisa ngomong kutujah kau nanti. Nah, jangan sampai kutujah kau. Kalau udah kutujah itu berat itu. Kalau kutujah itu pisau itu udah masuk perut itu, bukan baru itu kayak gitu loh. Ini kalau soal yang sensitif masalah agama ini berat nih ya. Berat, saya seperti itu. Walaupun kadang-kadang orang yang ini secara personal belum tentu juga orang yang taat seperti itu. Jadi ini kalau udah menyangkut ini adalah bukan bisa dikatakan wah ini kena dia radikal. Enggak, belum tentu, ya kan? Nggak bisa kita kategorikan, kita seret ini adalah kena radikal paham agama. Diksi radikal, diksi tidak pluralisme, diksi anti kebersamaan itu menurut saya itu harus kita hentikan betul. Kalau kita mau melihat bangsa kita ini tetap utuh. Nah, oleh karena itu kita mengambil hikmah nih Mas Hersu. Kita mengambil hikmah dengan kasusnya Napoleon Bonaparte ini. Nanti ada orang kok Napoleon Bonaparte aja yang seperti itu, bagaimana kami yang Islamnya agak bagusan? Nah, ini jangan sampai membangkitkan itu yang saya takut gitu. Ini yang muncul jadi ada semangat itu. Wah, itu gawat itu kalau udah terjadi itu. Wah, orang merasa Napoleon Bonaparte kan dia kan bukan dari kalangan kita. Dia bukan dari lahir dari kalangan aktivis ormas-ormas Islam. Ya kan? Dia lahir bukan dari yang namanya semangat membangun semangat. Dia kan berkarir di polisi, tamat SMA, langsung masuk Akpol dan sampai berpangkat Irjen. Dan dia kan selalu jabatannya yang terakhir itu kan Kepala Binter ya, divisi hubungan internasional seperti itu. Dan tentunya dia punya cara berpikir dan cara berpikir lebih terbuka. Nah, tapi untuk hal-hal ini, yang ini menurut saya orang bisa melihat kok jadi paradok ya. Kan kadangnya orangnya udah terbuka, ya kan? Bukan berarti kalau orang-orang terbuka itu bahwa dia ada hal-hal yang tersimpan di dalam dirinya yang selama ini terpendam, tapi bisa meledak seketika. Itulah bicara masalah keyakinan tadi, Mas. Ya. Nah, tapi sekali lagi ini Anda mesti harus memastikan setelah bertemu dengan Pak Napoleon. Oh ya, pasti. Dan Mas Hersu juga kan sebagai wartawan saya lihat juga selalu melakukan recheck dan recheck kembali ya kan, walaupun kemarin harus itu. kemarin diplomasi ya kan Mas.
Padahal kan tugasnya Mahersula ini untuk melakukan investigasi, melakukan klarifikasi, toh, iya kan? Yes. Ya, dan melalui tugasnya Mahersula untuk menyampaikan ke publik. Kita ingin menyampaikan ini melalui Mahersula supaya publik sadar, supaya tidak mengambil langkah-langkah hukum sendiri, kayak gitu loh. Ya. Oke, Dr. Ahmad Yani, kita tunggu ya perkembangannya. Ya, nanti insya Allah kalau saya dapat informasi, kita tunggu juga, kita akan share ke Mas Hersu. Dan insya Allah juga kalau Mas Hersu dan kawan-kawan MMN mendapat masalah, saya dan kawan-kawan siap juga untuk memberikan bantuan. Mohon doanya saya. Ya. Tapi kan harusnya melalui mekanisme jurnalistik kan. Buat apa kita ada undang-undang? Oh iya, itu berkaitan dengan selesai. Harus. Itu ada namanya kalau Anda sebagai orang. Tapi kan saya udah baca itu Mas Hersu ini agak nyimpang sedikit. Walaupun tidak dimintakan, saya lihat, saya nonton kan itu sudah menggunakan hak jawab secara tidak langsung kan. Sudah walaupun tidak harusnya kan berita itu muncul dulu baru diberikan hak jawab. Ini kan pada waktu yang bersamaan kan sudah, menurut saya itu udah close. Ya, tapi kita nggak tahu, kita akan lihat aja. Dan leg spesialis ya, artinya kan ada undang-undang pers. Dia harus tunduk betul kepada undang-undang pers. Nah, oleh karena itu Mas Hersu kalau memang itu dia harus dipanggil Dewan Pers dulu dong. Apakah ini produk jurnalistik atau bukan, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih tanpa sama-sama sudah memberikan pendapat hukum sebagai penasihat hukumnya. Akan tohib, Mas Hersu. Yes, oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hersu.